Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Wilahing Mas Tono Musidam Sekarang Bono Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini kebetulan hari Selasa di tempat kami akan ada pengajian Jawa, dan pengajian Jawa ini adalah rutin kami lakukan dalam rangka memahami Jawa seutuh-utuhnya. Nah, sambil nunggu saya akan menyampaikan tentang Aksorojo, Jumhuing Kaulolan Gusti. Nah, dalam Jumhuing Kaulolan Gusti inilah kita ingin menyampaikan, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memahami mengerti apa yang menjadi kehendak ilahi. Nah, di dalam Jongko Joyoboyo, saya akan membahas apakah orang paham dan memahami tentang makna-makna yang disampaikan di dalam Jongko Joyoboyo. Salah satunya saya akan membahas yang paling mudah dimengerti, yaitu adalah kereta tanpa turonggo, atau kereta yang tidak ada turonggo, jaran itu tadi. Atau ada lagi yang namanya kedung tanpa sumber. Nah, ada lagi Pulau Jawa Kalungan Wesi. Tapi saya akan bahas satu saja dalam segmen ini, yaitu kereta tanpa turonggo. Jadi kenapa ini sangat relevan? Opo iki cocok gawe sampai 500 tahun, dan mungkin hari inilah peristiwanya. Hari ini peristiwanya itu seperti kita melihat. Ketika kita melihat kereta, ini berarti ada yang di dalam kereta. Menaiki, menikmati kereta itu sendiri. Tapi ketika kereta ini hilang jarane, ini maksudnya apa? Ini kembali kepada pemaknaan hakikat sebenarnya. Kereta ini dikembalikan kepada mana yang disebut kereta, mana yang disebut yang menikmati dari kereta itu sendiri. Lalu jaran ini maknanya apa? Nah, di dalam memahami ini, ketika kereta itu dikembalikan kepada makna hakikat, di dalam diri kita ada yang namanya disebut dengan manusia yang punya hati, yang punya pikiran. Berarti ketika kita dilayani oleh tubuh ini, maka hati kita senang. Hati kita senang. Jadi ketika hati kita senang, dilayani oleh tubuh kita, pikiran kita juga senang karena dilayani oleh tubuh kita. Perasaan kita menjadi senang karena dilayani oleh tubuh kita. Sebenarnya kereta ini yang dimaksudkan adalah badan kita. Ketika keinginan dari hati ini ingin punya rumah bagus, ini punya mobil bagus, ingin punya tabungan banyak, ingin punya pekerjaan yang bisa mendatangkan banyak uang berlimpah, kan dilayani oleh tubuh ini. Tubuh inilah yang melakukan upaya-upaya untuk melayani. Tapi ada satu yang dimaksudkan oleh Sri Aji Joyoboyo dalam Jongko Joyobonya, ilang jarane tanpa turonggo. Berarti jaran ini ajaran. Ketika di dalam diri kita kehilangan ajaran dari Tuhan, dari Gusti Kang Maha Suci, apa yang terjadi? Nikmatnya yang diterima oleh hati dan pikiran ini sudah meninggalkan ajaran dari Tuhan itu sendiri. Tidak ada rasa syukurnya. Tidak ada rasa syukurnya, tidak ada terima kasihnya. Kepada siapa? Kepada badan saja tidak akan pernah terima kasih hati itu. Karena yang sesungguhnya peristiwa pekerjaan harian yang melakukan aktivitas dan memberikan rezeki kepada kita
itu semuanya melewati badan kita, melewati makna dari hidup secara hakiki itu sendiri. Jika makna hakiki itu sendiri bahwa badan ini sudah meninggalkan ajaran ketuhanan yang Maha Esa, apa yang akan terjadi? Semua yang terjadi adalah kerakusan, ketamaan, kesombongan, dan semua perilaku-perilaku kehidupan yang sekiranya rusak akan terjadi. Nah, kerusakan terjadi ini karena apa? Karena ajaran itu telah hilang. Ajaran itu dihilangkan oleh kita sendiri. Kita sendiri dengan tanpa harus tafsir dengan kita. Ajaran kebaikan itu yang menuntun kita. Tuhan itu sendiri adalah yang dihilangkan. Maka kreto tanpa turonggo itu berarti kereta yang hilang jarannya. Nah, jaran ini semuanya saya katakan kemarin, jumhuing kaulolan Gusti harus betul-betul mampu memahami apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Kepasrahan kita itu kepada Tuhan, kepada Gusti Kang Moho Suci, kepada Allah, kepada illallah, kepada Gusti Kang Moho Welas Asih, kepada Sang Hyang Widi. Jadi jangan sampai bahwa semua yang terjadi di alam ini karena petunjuk manusianya sendiri yang telah menghilangkan Tuhan. Maka yang terjadi apa? Kerusakan diri dalam keluarga, kerusakan dalam berbangsa, kerusakan dalam Nusantara, itu adalah karena hati kita yang telah menghilangkan ajaran dari Tuhan, dari Gusti Allah, dari Gusti Kang Moho Agung. Lebih banyak kita berdebat dengan persoalan kita dari mana, kita kelompok mana, kita kumpulannya mana, kita ini agama apa, tapi Gusti dihilangkan, Allah dihilangkan, Allah dikesampingkan. Ini sungguh pembelajaran dari Sri Aji Joyoboyo benar adanya kalau kita betul-betul memahami secara hakikat apapun yang terjadi. Ini adalah pembelajaran batin dari cahaya batin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu.